Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Devan Rami Hafiz, and right now I want to presenting introduction to writing, text, context, and genre. Snapshot. Writing adalah salah satu bentuk perwujudan linguistik competence yang dideskripsikan dalam bentuk penggunaan bahasa tulis atau bisa disebut written. Selain dalam bentuk bahasa lisan atau oral, dalam kategori language skills, writing masih dianggap sebagai skills yang paling sulit di antara speaking dan reading oleh sebagian besar siswa atau mahasiswa. Listening mungkin Listening mungkin saja dianggap memiliki tingkat kesulitan yang sama dengan writing skill. Apapun bentuk penggunaan bahasa, baik lisan maupun tertulis, pengguna bahasa atau language user akan senantiasa bertautan dengan masalah semantik dan pragmatik, serta masalah struktur dan tekstur. Semantik berkaitan dengan tingkat pemahaman penggunaan bahasa akan meaning of word groups, and clauses. Sedangkan pragmatik berkaitan dengan tingkat pemahaman penggunaan bahasa akan kontribusi konteks untuk mempertajam dan membentuk the meaning of words, word groups, and clauses. Struktur berkaitan dengan tingkat pemahaman tentang grammar dan segala bentuk peraturan ketatabahasaan untuk menjamin ketepatan penggunaan kalimat dalam segala bentuk communicative expression lainnya, sedangkan tekstur berkaitan dengan masalah kejelasan atau clarity secara keseluruhan. Tujuan utama suatu informasi, gagasan, atau pesan, atau bisa disebut communicative purpose, yang dituangkan dalam sebuah teks secara utuh. Sebelum memasuki pembahasan utama buku ini, yaitu Writing Clues, saya akan mengajak Anda untuk terlebih dahulu memahami tentang writing dan language function dan text and context of communication. In detail patterns. Writing and speaking. Selain aktivitas penggunaan bahasa dalam bentuk speaking dan reading, aktivitas writing adalah salah satu bentuk manifestasi pemanfaatan bahasa sebagai media komunikasi. Pengguna bahasa Inggris sebagai bahasa asing, seperti masyarakat Indonesia, akan senantiasa mendapati bahwa writing tidaklah semudah speaking. Walaupun keduanya dianggap sebagai bentuk manifestasi aktif penggunaan bahasa atau encoding, dalam kegiatan writing, penulis sebagai narasumber tidak dalam situasi berhadapan face to face dengan pembaca sebagai target informasi. Oleh karena itu, jika terjadi misunderstanding, para pembaca misinterpreting the text, akibatnya bisa fatal. Di dalam aktivitas speaking, narasumber bisa menggunakan sekaligus seluruh linguistik dan extra linguistic competence untuk membantu membuat informasi, gagasan, atau pesan sehingga communicative purpose menjadi lebih jelas. Misalnya, selain narasumber bisa menggunakan bahasa dengan ketepatan penggunaan grammarnya, dia juga bisa menggunakan gerakan tubuh, gerakan tangan, dan facial expression dalam menjelaskan informasi yang dimaksud. Dengan demikian, benarlah yang dikatakan orang bahwa jika yang diutamakan dalam sistem pembelajaran bahasa Inggris adalah communication, yaitu bisa berbicara dengan bahasa Inggris semata, maka penguasaan konten Word dirasa sudah cukup. Hanya dengan menguasai konten Word, seseorang sudah dipastikan bisa berbicara dengan mudah karena kejelasan pesan dapat dibantu dengan gerakan tubuh, tangan, dan facial expression atau dalam bahasa Inggris disebut gestur. Di dalam aktivitas speaking, jika hanya berpatokan pada communicative approach, seperti versi orang-orang pada umumnya, mungkin Anda bisa melakukan tanpa perlu merasa berdosa. Meskipun secara gramatikal atau secara struktur bentuk kalimat atau bentuk ujaran yang keluar dari bibir masih kacau, semrawut, dan tidak beraturan, tetapi Anda bisa terus saja berbicara kepada orang lain sepanjang maksud Anda bisa dipahami. Konsep communicative approach adalah banyak diterjemahkan secara sederhana oleh banyak orang. Yang penting maksud ucapan kita bisa dipahami oleh orang lain. Hal demikian secara kultur bisa diterima karena pendengar tidak mungkin protes atas kesalahan penggunaan grammar yang tidak tepat pada kalimat atau ujaran atau speech act yang kita ucapkan. Meskipun banyak struktur yang tidak tepat pada kalimat atau ujaran kita, lawan bicara kita terus terus saja mau berpartisipasi. Hal itu biasa terjadi karena ketidakjelasan struktur yang sebenarnya bisa memahami kejelasan informasi dapat diatasi dengan bahasa tubuh, gerak tangan, facial expression, dan intonasi atau nada bicara.
Lain halnya dengan writing. Dalam aktivitas writing, kita berhadapan dengan pendengar yang tidak tampak, yang dalam hal ini adalah calon pembaca tulisan kita. Jika terjadi kesalahan atau ketidakjelasan struktur, kita tidak bisa mengatasi dengan bahasa tubuh, facial expression, atau nada bicara. Ketidaktepatan struktur akan berdampak pada kesalahan atau penyimpangan interpretasi, dan hal yang demikian akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, penguasaan linguistik kompetens yang baik sangat diperlukan sehingga Anda sebagai writer dapat menulis teks dengan struktur yang tepat. Selain itu, informasi yang Anda sampaikan juga menjadi lebih jelas dan terhindar dari kesalahan interpretasi normal. Penguasaan linguistik kompetens ini dapat Anda lakukan dengan menyimak writing clues dan dipaparkan di dalam buku ini. Selama bahasa Inggris di Indonesia masih berstatus bahasa asing, saya yakin tiada cara yang lebih efektif dan tepat untuk membimbing Anda agar lebih mudah membuat teks secara tertulis selain perlunya penguasaan linguistik kompetens terlebih dahulu. Penguasaan tersebut mencakup penguasaan konsep, struktur, kemudian baru diikuti dengan penguasaan dan pendalaman masalah tekstur yang banyak dibicarakan oleh pakar sebagai theory of writing. In this page, I have uh, text, context, and genre of writing, making of text, structure linguistic competence, and texture or theory of writing. Dari diagram sederhana di atas dapat saya jelaskan bahwa pada dasarnya writing adalah aktivitas membuat sebuah teks bisa terdiri dari satu kalimat atau satu frase yang sudah mewakili kalimat dan bisa berupa serangkaian kalimat yang tersusun apik, saling bertautan atau bekerja sama dalam rangka mengusung satu communicative purpose. Untuk menjamin agar pentransferan informasi, gagasan, atau pesan dapat berjalan lancar, diperlukan penguasaan struktur dan tekstur oleh penulis teks. Penguasaan struktur pada dasarnya merupakan penguasaan aturan kebahasaan atau language rules dan tata bahasa atau grammar atau yang lebih populer disebut sebagai linguistic competence. Sementara penguasaan tekstur merupakan penguasaan tata krama atau etika menulis. Sebagaimana banyak dibahas di dalam buku-buku tentang teori menulis or theory of writing, teori mengenai bagaimana sebuah paragraf disusun dengan satu main idea, topic sentence, supporting sentence, dan bagaimana menciptakan salah satu bentuk aktivitas komunikasi yang melibatkan penggunaan suatu bahasa. Dalam setiap bentuk komunikasi efektif akan senantiasa dilibatkan dua pihak, sumber informasi or information producer dan penerima informasi information receiver yang kemudian bisa diteruskan dengan aktivitas sharing informasi. Sesuatu yang membuat sesuatu yang berbeda di dalam aktivitas writing adalah bahwa pihak writer sebagai the source of information atau information producer sedang dalam suasana absensi. Pihak penerima informasi or reader, hal demikian menyebabkan pihak penulis harus berperan ganda, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai penerima informasi sekaligus. Hal demikian terjadi karena sebelum hasil tulisan tersebut dibaca oleh pihak penerima informasi, sebagai pihak pemberi informasi, dia harus mengevaluasi pemahaman dirinya sendiri tentang apa yang sudah ditulisnya tersebut. Dengan kata lain, selain menjadi pihak pemberi informasi, seorang penulis juga harus menjadi calon penerima informasi atau sebagai prospektif reader dalam proses penulisan teks. Kondisi akan menjadi lebih sulit jika pihak penulis dan calon pembaca teks tidak memiliki background budaya yang sama, atau tidak memiliki pengetahuan or sonata yang sama atas apa yang sedang atau telah ditulis. Permasalahan demikian inilah yang harus dipahami oleh setiap penulis teks. In B, we have language metafunction. Telah disebutkan di depan bahwa sebuah teks dapat terdiri dari satu kalimat atau serangkaian kalimat yang terjalin apik untuk mengusung satu bentuk informasi, gagasan, atau pesan kepada prospective readers. Selain dapat didefinisikan sebagai bentuk penggunaan bahasa secara tertulis, sebuah teks juga dapat didefinisikan sebagai segala untuk penggunaan bahasa termasuk penggunaan bahasa lisan or spoken text. Dua, dua orang yang sedang melakukan dialog berunding tentang suatu hal dapat dikatakan bahwa mereka secara tidak langsung sedang dalam proses membuat sebuah teks. Jika segala bentuk ucapan atau kalimat yang mereka ungkapkan kemudian ditulis, maka Anda akan mendapatkan suatu bentuk spoken language yang merupakan sebuah bentuk written text. Meskipun sebuah teks dapat berupa
sebuah kalimat, akan tetapi saya lebih suka memberikan kriteria bahwa sebuah teks minimal harus terbentuk atas rangkaian kalimat yang tersusun dan terjalin sedemikian rupa, saling bertaut dan bekerja sama dalam rangka mengusung suatu bentuk informasi dari penulis teks untuk prospective reader. Mengapa demikian? Dalam setiap aktivitas komunikasi yang merupakan aktivitas pemanfaatan media bahasa, rasanya tidak mungkin bagi kita untuk hanya membuat satu kalimat atau hanya menggunakan satu kalimat saja. Satu bentuk informasi, gagasan, atau pesan tidaklah mungkin hanya diungkapkan dalam satu kalimat saja, kecuali jika satu kalimat tersebut sudah merupakan ringkasan dari beberapa kalimat. Jika dilihat dari linguistic point of view, semua tanda di atas sudah merupakan bentuk tiga buah teks yang berbeda. Masing-masing mengusung pesan berbeda kepada para pembaca atau penglihat. Sign first, sign one, merupakan ringkasan dari sebuah teks yang lebih lebih panjang yang bisa terlihat seperti berikut. Because this place is full of flammable fuels, everyone must be careful. The smokers are not allowed to smoke here, except they can be responsible for the emergent cost of the loss. Gas and explosion happens because of belt cigarette, therefore please don't smoke. Sign N merupakan ringkasan dari sebuah teks yang panjang yang bisa terlihat seperti berikut. Mass place is personal, which can be dangerous for anybody to enter except those who are authorities in charge. Therefore, you are not to enter this place or you will be fined in case you are found getting it. Please don't enter this so that you don't no, do not that you not have to pay any fine of for careless act. Sign 3 merupakan ringkasan dari sebuah teks panjang yang bisa terlihat seperti berikut. You are not allowed to go straight or turn right. You will find a dead end if you go straight. If you turn right, you will again the traffic and it and endanger your safety. You will be pulled out by a policeman and be fined for breaking the regulation. So find your comfort of driving. Please turn left and have a nice drive. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah written text lebih merupakan suatu bentuk rangkaian kalimat yang tersusun formal menurut aturan. Kebahasaan yang sudah baku dibarengi dengan pengindahan konsep cohesive and coherent dalam bentuk mengusung satu tujuan komunikasi. Sebuah teks tertulis bisa terdiri dari satu paragraf atau lebih dari 5 huruf paragraf yang textually meaningful dengan satu tujuan komunikasi. Jika Anda mengamati sebuah written text, Anda akan menemukan tiga macam fungsi bahasa. First one is ideational. Second one is the interpersonal, and the third is textual. Sebagaimana dikatakan oleh pakar bahasa M.A.K. Halliday dalam bukunya Function Grammar, dengan berkiblat pada rumusan Halliday tersebut, saya bermaksud menunjukkan kepada Anda bahwa ketika Anda membaca satu bentuk written text, Anda akan mendapati tiga macam makna. Tujuan atau fungsi demikian juga jika Anda menulis sebuah teks secara tidak sadar, Anda akan menuangkan tiga macam fungsi tersebut. Dengan demikian, jika dilihat dari sisi penulis, sebuah written text memiliki tiga buah fungsi. Jika dilihat dari sisi pembaca, sebuah written text memiliki tiga buah makna. Terlebih dahulu, perhatikan dan bacalah teks berikut. Karanganyar is a small town located about 30 kilometers to the east of Solo. It is located in the slope of Lawu Mountain, which is considered to be the dead volcanic mountain. As located in the slope, it always has cool weather all the times, either in the dry or rainy season. Many city persons like to visit this place for the fresh air and wonderful panoramic natural view. Besides, it has one of the most wonderful waterfall in Indonesia. It has a small nice park which is very good for the family to have relaxation in. It is always very easy to reach the place as there are many kinds of public interest transport that can take anyone who means to visit the place. Anyone who wants to visit the place doesn't need to be worried about the meals because it is always easy to taste different kinds of food served by the local people in their food stalls. Furthermore, the cost of living is really cheap, including food and clothes.
Dari teks yang sangat sederhana tersebut, Anda akan mendapati tiga macam makna. First is ideational meaning. Ideational meaning adalah makna, tujuan, atau fungsi yang datang dari luar diri penulis. Dari setiap kalimat yang tertuang dalam teks di atas, Anda akan mendapati makna realita tentang alam, kondisi pengalaman masa lalu atau sekarang, dan sebagainya, yang semuanya merupakan makna reality yang sebenarnya. Pada teks di atas, penulis menginformasikan suatu tempat dengan nama Karanganyar. Dalam hal ini, posisi penulis teks hanya sebagai dalang yang berada di balik layar, hanya bercerita apa adanya pada functional grammar oleh Halliday. Makna demikian dapat dilihat dari proses pada predikat kalimatnya. Karanganyar is a small town located about 30 kilometers to the southeast of Solo. It is located in the slope of Lawu Mountain, which is considered to be the dead volcanic mountain. As located in the slope, it always has a cool weather all the times, either in the dry or rainy season. Dari kalimat pertama di atas dapat kita simpulkan bahwa penulis hanya sebatas menginformasikan realita tentang Karanganyar. Tidak mungkin penulis akan mengganti kalimat dengan Karanganyar is a big city located about 10 kilometer to the east of Solo. Demikian juga jika kalimat kedua ditulis, it is located in the slope of Merapi Mountain, which is considered to be the dead volcanic mountain. Jika ditulis demikian, penulis tidak lagi menginformasikan realita yang ada. Demikianlah ya, dapat saya jelaskan kepada Anda yang dimaksud dengan ideational meaning. Elemen-elemen beberapa kalimat di dalam teks tersebut dengan berkiblat pet functional grammar akan saya jelaskan dengan memisahkannya sebagai berikut. Subjek, objek, komplement yang diwakili oleh partisipan, sedangkan radikal diwakili oleh proses, dan adverb phrase atau adverb clause diwakili oleh kalimat yang di garis bawah, diwakili oleh constand. Kalimat yang di garis bawah menunjukkan embedded embed clause atau anak kalimat, adjective clause. Sekarang for the example of you can see in here. Interpersonal meaning, eh, the second one is interpersonal meaning. Interpersonal meaning adalah makna atau tujuan yang datang dari penulis dan tertuang pada setiap kalimat yang ditulis. Pada fungsional grammar, makna ini direpresentasikan pada penggunaan subjek dan finite, pada subjek dan auxiliary pada predikatnya, yang kemudian disebut mood, dan selebihnya disebut residu. Kita lihat kembali beberapa kalimat berikut. Karanganyar is a small town located about 30 kilometers in the east of Solo. It is located in the slope of Lawu Mountain, which is considered to be the dead volcanic mountain. As located in the slope, it always has cool weather all the times, either in the dry or rainy season. Dalam mengungkapkan kalimat yang pertama, selain penulis bercerita tentang realita suatu tempat yang bernama Karanganyar, dia juga memiliki maksud tertentu dari dirinya sendiri. Ini dapat dilihat dari subjek dan auxiliary di bagian predikatnya. Disebut sebagai interpersonal meaning karena dalam menuliskan setiap kalimat pasti terdapat maksud tertentu yang ingin disaringkan penulis kepada pembaca. Jika kalimat pertama dikupas, maka personal meaning dari sisi penulis adalah penulis ingin mengungkapkan sesuatu tentang Karanganyar. Maka subjek kalimatnya adalah Karanganyar, bukan Yogyakarta atau Semarang. Auxiliaria yang dipergunakan adalah is, yang berarti bahwa penulis bermaksud menginformasikan tentang kondisi sekarang. Jika diganti dengan was, maka maksudnya adalah akan menjadi lain. Interpersonal meaning yang tertuang pada kalimat ketiga dapat dideskripsi sebagai berikut. Penulis masih ingin mengungkapkan tentang Karanganyar. Auxiliary yang digunakan pada kata predikat has adalah does. Das. Ini berarti penulis juga bermaksud ingin menginformasikan tentang kondisi sekarang. Penggunaan always menunjukkan bahwa penulis memberi tekanan kebenaran yang diinformasikan 100%. Maksud akan menjadi lain jika penulis menggunakan sometimes. Elemen-elemen kalimat dikupas menggunakan functional grammar dengan memisahkan SID dengan berikut. Mood, subject, plus infinite, dan preciter plus complement plus adjunct. Kalimat yang di garis bawah menunjukkan embedded clause.
Third is textual meaning. Textual meaning adalah salah satu makna utuh dari keseluruhan teks yang ditulis juga merupakan kesimpulan maksud atau tujuan ditulisnya sebuah teks. Textual meaning lebih merupakan communicative purpose suatu teks yang bukan bersifat kalimat per kalimat, akan tetapi berupa makna yang disimpulkan atas rangkaian kalimat dari yang pertama hingga terakhir. Setiap teks yang ditulis pasti memiliki suatu tujuan atau pasti memiliki communicative purpose. Inilah yang dimaksud dengan textual meaning. Jika Anda mengamati teks di atas, pasti Anda bisa menyimpulkan communicative purpose yang terkandung dalam teks tersebut. Textual meaning merupakan kolaborasi atas ideational meaning dan interpersonal meaning dan memiliki sifat parsial karena dikutip dari kalimat per kalimat. Sementara textual meaning yang merupakan the goal or aim of the text dikutip dari pertalian dan kesinambungan antar kalimat yang satu dengan kalimat lain dalam suatu konteks yang utuh untuk mengusung satu communicative purpose. Jika rangkaian antar kalimat tersebut tidak tersusun secara kohesif dan koheren, maka textual meaning menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, agar textual meaning menjadi jelas, sebuah teks harus ditulis cohesively dan coherently. Dapat Anda baca pada clue 12 pada buku ini. Dalam konteks textual meaning, hal yang penting bagi Anda sebagai pembaca adalah kemampuan menyimpulkan communicative purpose pada teks yang Anda baca dan tujuan akhir teks tersebut. Sementara itu, jika Anda berdiri sebagai seorang penulis teks, yang harus Anda lakukan adalah bagaimana Anda bisa memperjelaskan communicative purpose dari teks yang Anda tulis dengan konsep textual meaning. Dalam hal ini, penggunaan cohesive dan coherent device menjadi sangat diutamakan. Dilihat dari konsep textual meaning, apakah kira-kira communicative purpose dan teks di atas? Memberikan informasi gambaran tentang indah dan nyamannya Karanganyar dengan cuaca senantiasa cool, udara yang senantiasa fresh, dan dengan panorama alam yang wonderful. Jika teks tersebut ditulis oleh seseorang yang tinggal di Karanganyar dan bekerja di agen atau kantor pariwisata, maka secara tidak langsung teks tersebut juga merupakan bentuk iklan untuk menarik perhatian supaya Anda berkunjung ke sana. Functional grammar memberikan petunjuk menciptakan textual meaning sehingga communicative purpose of the text menjadi lebih jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Setiap kalimat diciptakan dengan kategori bagian theme, yang merupakan bagian pangkal berpijak, diindikasikan sebagai bagian awal kalimat, rhyme, menggunakan deskripsi continuity dari bagian kalimat yang dikategorikan sebagai theme. Bagian bagian kalimat yang dikategorikan sebagai theme lah adalah bagian awal kalimat, subjek atau adverbial phrase or clause. Dilihat dari konsep theme dan rem, dapat beberapa kalimat di dalam teks di atas dapat dikupas dengan adjective clause di garis bawah dan adverbial clause dicetak miring. And this is the example of adjective clause and adverbial clause. Dalam konteks textual meaning, diperkenalkan juga konsep kohesif dan coherence. Kedua konsep tersebut sangat berkaitan dengan masalah penciptaan sistem hubungan antar kalimat di dalam satu paragraf dan antar paragraf sehingga hasil rangkaian kalimat tersebut bisa menjadi sebuah media atau route of yang comfortable untuk meluncurkan informasi, ide, atau pesan penulis. Konsep koheren dapat diciptakan antara lain dengan menggunakan kata penghubung besides, as, because, furthermore, dan sebagainya. Sedangkan konsep kohesif dapat diciptakan dengan konsep perujukan atau reference, konsep perwakilan atau substitution, konsep peringkasan atau elipsis, dan konsep hubungan atau conjunctive phrase. Perhatikan gambar teks di atas. Apa akibatnya jika kata penghubung tersebut dihilangkan? Apakah meluncurnya informasi masih terasa nyaman? Tidak, bukan. C. Text dan konteks of communication. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa teks dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk perwujudan penggunaan bahasa yang meliputi perwujudan penggunaan bahasa secara lisan maupun tertulis. Dari dalam buku ini, definisi lebih terfokus pada pembahasan perwujudan penggunaan bahasa secara tertulis. Penciptaan sebuah written text dapat tergantung pada kemampuan seseorang dalam menuangkan informasi, ide, atau pesan yang kemudian direpresentasikan dalam bentuk rangkaian kalimat-kalimat sedemikian rupa sehingga konteks atau kumpulan kalimat-kalimat tersebut menjadi textually meaningful. Secara praktis, dapat saya katakan bahwa the quality of a text depends on its writer writing skill.
Penguasaan writing skill yang baik ditopang dengan pengetahuan yang baik tentang teks, konteks, dan genre. Dipastikan akan menghasilkan sebuah tulisan yang baik dan lebih berkualitas, baik dari segi struktur maupun tekstur. Sebagian dari kita mungkin masih ragu-ragu menjawab letak makna sebuah teks. The meaning of a text tidak saja terletak pada the meaning of a word yang terangkai dalam suatu struktur sesuai dengan tata bahasa yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks dan untuk siapa teks tersebut dibuat. Suatu sikap yang tidak naif jika kita harus mengakui bahwa makna dasar dari suatu teks muncul dari struktur yang melatar belakangi sebagai bagaimana teks tersebut dibuat. Namun demikian, makna teks juga sangat tergantung pada konteks of situator sebagai penulis, siapakah penulis teks, siapa target pembaca, dan apa yang dibicarakan. Kejelasan makna atau communicative purpose suatu teks juga dipengaruhi oleh kualitas retorik or rhetorical style dari penulis teks itu sendiri. Rhetorical style adalah suatu gaya tentang bagaimana seorang penulis mengonstruksi ide dan mengenuangkannya dalam sejumlah kalimat yang dipilih. Kedua pasang kalimat berikut memiliki makna yang sama, tetapi diungkapkan dengan rhetorical styles yang berbeda. I have asked the newsboy to send the papers to my house every morning. I have the papers sent to my house every morning. Make sure that you always close the door when you are in. Be sure to have the door closed when you are in. Untuk bisa menghasilkan sebuah tulisan yang baik, Anda perlu memperhatikan budaya or culture, yaitu bagaimana suatu maksud harus dituangkan secara kultural agar dapat diterima. Selain itu, Anda juga perlu memperhatikan ketatabahasaan dan membaca teks-teks lain lebih banyak lagi sehingga Anda memiliki gaya tulis yang lebih baik berkiblat pada pendapat Sales Murcia et al. Kualitas penulisan sebuah teks dapat dipengaruhi oleh kualitas pengetahuan seorang penulis tentang budaya, di mana teks berkorelasi penguasaan kebahasaan dan gaya pengonstruksian informasi, ide, atau pesan oleh si penulis. Ketiga komponen tersebut dapat dipaparkan dalam skema berikut ini. Terwujudnya sebuah teks secara umum, lisan maupun tertulis tidak terlepas dari kontribusi teks yang melingkupi. Konteks sangat berpengaruh terhadap terbentuk sebuah teks. Dengan melihat dan menyimak sebuah teks, kita akan bisa memprediksikan semacam konteks yang melingkupi teks tersebut. Membaca sebuah teks tertulis memungkinkan Anda untuk memprediksi suatu gambaran suasana tertentu. Demikian juga dengan memahami suatu konteks di mana bahasa akan dipergunakan. Anda bisa menentukan teks macam apa atau dengan genre apa teks harus dibuat berkiblat pada rumusan Halliday. Realisasi sebuah teks, baik lisan maupun tertulis, sangat tergantung pada konteks budaya or cultural context, di mana suatu kelompok atau komunitas berada di dalamnya. Di sini terakhirlah sederet genre or specific type of text. Realisasi sebuah teks juga tergantung atau sangat dipengaruhi oleh konteks situasi or situational konteks. Apa yang dibicarakan dengan siapa kita bicara dan model teks apa yang kiranya cocok untuk mengomunikasikan apa yang kita bicarakan tersebut. Berikut skema praktisnya. Social culture context or genre, context in which language is to be used with its specific communicative, the kind of text be met or realized, context of situation, field, tenor, and mode. D. Genre and text relation. Pada setiap komunitas atau suatu kelompok masyarakat tertentu pasti terdapat suatu adat, etika, sopan santun, tata krama tertentu yang secara konvensi telah disetujui bersama. Etika atau tata krama tersebut berlaku dalam banyak hal dengan model yang berbeda-beda pula. Pada sesuatu yang secara konvensi telah disetujui bersama dan dianggap telah memiliki relatif kebenaran yang pasti inilah yang akhirnya melahirkan sederet genre di dalam komunitas itu sendiri. Untuk lebih praktisnya, saya akan memberikan contoh genre pada suatu komunitas manajemen perusahaan. Setiap manajemen perusahaan pasti telah memahami etika melakukan pekerjaan surat menyurat.
Mereka pasti sudah memahami bagaimana sebuah surat penawaran or sales letter harus dibuat. Yang pasti surat tersebut berbeda dengan suatu surat permintaan or inquiry. Kenapa ini disebut kedua jenis? Kenapa? Ini disebabkan kedua jenis surat tersebut memiliki genre yang berbeda dan masing-masing pihak di dalam manajemen perusahaan tersebut pasti sudah memahami dan sepakat dengan genre of sales letter atau genre of inquiry. Oleh karena itu, jika Anda membuat surat penawaran, Anda harus membuatnya sesuai dengan genre surat penawaran yang pada dasarnya telah disepakati oleh komunitas atau pebisnis. Jika tidak, Anda akan dianggap sebagai orang asing yang tidak mengetahui dunia korespondensi. Selanjutnya, surat penawaran yang Anda buat disebut written text. Penulisnya sangat tergantung pada sebuah genre yang terlahir dari sebuah konteks budaya orang-orang pebisnis di lingkungan perusahaan. Pada setiap genre terdapat satu communicative purpose. Pada sales letter tersebut, communicative purpose-nya adalah memberikan informasi suatu jenis produk, lengkap dengan harga dan persyaratan pembeliannya. Giving information about products, price, and terms, and an order expectation from the prospective customer. Hubungan antara cultural konteks dengan text realization adalah sangat hebat dan berat. Sebagaimana tergambarkan pada skema di atas, warna dan kualitas teks sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh situasional konteks. Jika digambarkan secara lebih detail, hubungan antara satu cultural konteks dengan situation konteks adalah sebagai berikut. And this is the example of cultural context and situational context. Dalam konteks budaya, sebagaimana telah digambarkan sebagai etika atau tata krama. Pada komunitas pekerja kantoran atau perusahaan di atas, terdapat beberapa macam konteks situasi atau konteks urusan. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap terwujudnya sebuah teks yang relatif. Yang efektif. Konteks budaya pada unit korespondensi yang melahirkan genre di bidang korespondensi akan melahirkan beberapa konteks urusan yang berupa konteks korespondensi pemasaran, konteks korespondensi penjualan, konteks korespondensi pemesanan barang, dan sebagainya. Di dalam sebuah situasional konteks, terdapat tiga macam elemen yang berkontribusi di dalamnya, yaitu field, tenor, dan mode, or register. Situasional konteks pada genre yang bermaksud menawarkan atau memberikan informasi tentang suatu produk akan mempengaruhi bentuk teks yang dibuat. Field, macam produk apa yang ditawarkan, kualitas, harga, persyaratan, pemesanan, dan sebagainya. Tenor, status jabatan dan seberapa dekat hubungan antara kedua belah pihak. Jika penawar tersebut dilakukan secara tertulis, maka hal tersebut menunjukkan status jabatan dan seberapa dekat hubungan antara penulis surat dengan calon pembaca surat. Hal demikian akan berpengaruh terhadap tingkat formalitas penggunaan bahasa. Mode register merupakan keputusan pemilihan model penggunaan bahasa Channel of Language Living Use untuk menawarkan produk tersebut, apakah tertulis melalui media telepon, tertulis melalui surat biasa, dengan brosur, price list, dengan email, atau melalui fake fake mail. Oke. Language is functional. Demikianlah yang diangkat oleh systemic functional grammar. Dengan demikian, suatu aktivitas komunikasi dapat diwujudkan dalam sebuah teks, yang di dalamnya terdapat tiga fungsi yang ditengarai sebagai fungsi teks atau fungsi bahasa karena suatu teks hanya bisa direalisasi dengan menggunakan suatu bahasa. Oleh karena itu, fungsi suatu bahasa hanya dapat dilihat jika bahasa tersebut telah digunakan dalam konteks tertentu. Pada sebuah written text yang terlahir dari sebuah genre dan terbentuk oleh register, field, tenor, mode. Terdapat fungsi ideational function, interpersonal function, dan textual function. Genre terlahir dari kultural konteks yang kemudian melahirkan register sehingga terbentuk sebuah sebuah teks. And this is the example for cultural context. Genre register is included in written text. Setiap kali Anda mendengar genre, maka konsepkan di pikiran Anda ada sebuah communicative purpose di mana terdapat keterpaduan tiga buah fungsi dalam sebuah teks yang dibentuk oleh register ideasional, interpersonal, dan textual function. Hubungan antara genre dan dengan register untuk menghasilkan sebuah teks dapat saya gambarkan seperti di bawah.
This is the example for the hubungan antara genre dengan register. Register, field, topik yang dibicarakan, tenor, penulis dan pembaca, mode, bentuk realisasi, genre, or cultural context, ideational function, interpersonal function, textual function. Dalam cultural konteks, genre melahirkan tiga fungsi. Ideational function yang direalisasi oleh field di dalam register. Second, interpersonal function yang direalisasi oleh tenor dalam register. Dan third, textual function yang direalisasi oleh mode di dalam register. Setelah memahami introduction yang berisi signpost untuk membaca writing clues dalam buku ini dan selesai menyimak semua clue di dalam buku ini, Anda diharapkan dapat membuat berbagai macam teks yang lebih textually meaningful, baik dari sisi struktur maupun tekstur. Good luck, always do the best, and love, sincerely. Anjing, langsung N aja kan?